Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa menghadiri pengajian rutin di Gedung Al-Mabrur Ilmi, tidak ada suatu halangan apapun. Semoga langkah dan ikhtiar kita untuk hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga, sahabat, dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bulan ini kami diamanai untuk menyampaikan evaluasi review Al-Quran. Meskipun ada beberapa karyawan yang teman-teman yang belum mengikuti review, ini sudah dapat bocorannya nanti. Di kurang lebih ada sekitar 40-an yang belum mengikuti review. Nanti setelah pengajian kita buka susulan. Setelah pengajian di Gedung Al-Mabrur ini nanti bisa review di masjid. Dan hari ini untuk yang pelaporannya terakhir nih, di Bapak Ibu yang belum mengikuti review, nanti setelah pengajian bisa mengikuti review di Masjid Asyifa. Insya Allah mudah nih. Tidak, ustadznya tidak galak ya. Nggak bisa suruh berdiri boten atau suruh ngulang boten. Jadi nanti kalau nggak bisa ya dibantu ya. Dan nilainya insya Allah semuanya bagus ya. Karena baca Quran maksud nilainya nggak bagus. Qurannya saja sudah bagus gitu nih. Jadi nanti insya Allah mudah untuk mengikuti review. Silakan Bapak Ibu yang belum mengikuti. Nanti hari ini terakhir di Masjid Asyifa, nanti setelah pengajian bisa mengikuti review Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan Al-Quran, untuk materi kita nanti cukup padat ya, semoga bisa selesai. Oleh karena itu mohon untuk agak konsentrasi ya, di awal-awal. Nah, ini kita sampaikan kembali kenapa kita kok harus membaca Al-Quran ya. Di Al-Quran itu disebutkan adalah ya nabiul kiram, sumber dari kemuliaan. Di sesuatu yang bersanding dengan Al-Quran maka semuanya akan termuliakan. Kita tempat ya, tempat itu di mana diturunkannya Al-Quran maka disebut dengan tempat haram. Apa itu? Dua kota suci, yaitu Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Itu tempat menjadi mulia. Bahkan sholat di dalamnya pun pahalanya dilipat gandakan. Kalau di Masjid Nabawi sholat dilipat gandakan berapa ribu Bapak Ibu? 1000 kali. Kalau di masjid di Ka'bah, di depan Ka'bah 100.000 kali, luar biasa. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Sumbernya apa? Karena dulu Al-Quran pernah turun di sana. Maka dua tempat ini menjadi tempat suci, kota suci. Kemudian bulan di mana diturunkannya Al-Quran juga menjadi bulan yang utama, yaitu bulan Ramadan. Kemudian Nabi, semuanya yang diturunkan Al-Quran juga menjadi Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, kalau kita mau ikut mulia atau terbaik, maka belajarlah Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tulisannya kelihatan yang dari belakang? Kelihatan nggih? Gede. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Bahkan di sini ada usaha untuk mempelajari Al-Quran. Ini diberikan
diberikan keutamaan yang pertama oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, baru kemudian yang mengajarkannya. Kemudian yang kedua, keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Kenapa kita harus membaca Al-Qur'an? Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, di barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan hasanah. Hasanah itu kebaikan, hasanah itu pahala. Di hadis lain Rasulullah SAW atau di Al-Quran, ya, di ayat Al-Quran disampaikan, laqad ja'akum rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa Bu artinya hasanah? Hasanah artinya pahala. Laqad kana lakum, telah ada telah datang kepada kalian, laqad ja'akum fi rasulillahi, di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yang mana kalau kita menirunya kita akan mendapatkan pahala. Jadi kalau misalkan kita makan, kemudian kita niatkan mencontoh Rasulullah, makan dengan tangan kanan, kemudian sebelum makan baca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dikunyah, ya, tidak langsung dimasukkan, ya. Di mengunyah itu juga sunnah Rasulullah, ya. Dikunyah, ya, kemudian makannya sedikit-sedikit, bukan sedikit-sedikit makan, tidak langsung penuh, itu makannya sedikit-sedikit, ya. Nah, kalau kita mencontoh Rasulullah seperti itu, nah, kita mendapatkan hasanah. Tadi apa hasanah? Pahala. Maka membaca Quran ini juga sama, falahu hasanah. Satu hurufnya dia akan mendapatkan pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala itu dilipat gandakan 10 kali. Beda dengan makan tadi, ya. Kalau baca Quran, satu hurufnya dikasih satu pahala dan dilipatkan 10 kali pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Nah, nanti kemarin keluar, ya, alif lam mim shad ra, ini, ya. Nanti kita akan bahas ini. Namanya huruf muqatta'ah. Nah, ini bukan satu huruf, tapi walakin alif harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini keutamaan membaca Al-Quran. Di membaca Al-Quran, kalau kita tadi membaca dari Al-Qari'ah sampai An-Nas, itu sudah berapa huruf yang kita baca, ya? Berapa pahala yang sudah kita dapat. Maka sangat besar kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Kemudian hadis yang ketiga, kenapa kita harus membaca Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Umamah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Di Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, mewanti-wanti kepada umat muslim ini untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Rasulullah perintahkan. Ini adalah perintah Rasulullah kepada kita. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, nanti akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, akan memberikan syafaat atau pertolongan, li ashabihi, kepada orang yang senantiasa membacanya, atau disebut dengan sahibul Quran. Di sahibul Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
itu tidak terbatas orang yang hafal Quran. Sahibul Quran itu orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai semua aktivitas-aktivitas Al-Quran. Bahkan ada orang yang bisa jadi tidak bisa membaca Quran, tapi cintanya kepada Al-Quran itu sangat besar. Ini juga bisa dikategorikan sebagai sahibul Quran. Sudah ada usaha untuk mendekati Al-Quran. Dari tahun kemarin 2003, kemudian 2024 ya. Kemudian ketika ikut review kok masih terbata-bata, tapi saya sudah berusaha Ustadz. Wah, ini sahibul Quran luar biasa. Jadi kalau sudah ada usaha, sudah ada latihan-latihan ya. Ini dia bisa masuk dalam kategori sahibul Quran. Dan Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang, akan menjemput orang tersebut. Dia datang, dijemput, diberikan syafaat, pertolongan. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti kita. Yang belakang kelihatan bukan? Kelihatan nggih? Jadi untuk membaca Al-Quran itu diperlukan perangkat ilmu, namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu bagaimana Ustadz ya? Apa saja yang dipelajari? Nanti para ulama telah merangkumnya dalam 3 definisi ini. Jadi tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang dipelajari dalam kita belajar ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran itu intinya 3 ini ya. Ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari makhrajnya, ma'a i'ta'ihi, dengan memberikan haqqahu, haknya, wa mustahaqqahu, dan mustahaknya. Jadi poin penting yang dipelajari dalam ilmu tajwid yaitu 3. Yang pertama makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf, yang ketiga hukum-hukum bacaan. Kira-kira banyak apa sedikit Bapak Ibu? Sedikit ya, 3 saja yang dipelajari untuk perangkat membaca Al-Quran agar kita baik itu 3 ini. Makharijul huruf, sifatul huruf, sama hukum-hukum bacaan. Jadi 3 ini aja. Ini mau dibahas panjang lebar bisa, mau dibahas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa, mau dibahas 1 jam seperti pagi hari ini juga bisa. Nanti kita 1 jam ya. Nah, nanti kelas percepatan ekspres. Nah, yang pertama kita akan mempelajari makharijul huruf. Makharijul huruf atau tempat keluar huruf ini nanti ada 5. Jadi tempat keluar huruf ada berapa? Ada 5. Yang pertama al-jauf. Yang pertama al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ini maka gambarnya 2 nih. Rongga mulut sama rongga tenggorokan. Yang pertama al-jauf. Yang kedua al-halku, rongga tenggorokan saja. Ini al-halku. Yang ketiga lidah atau al-lisan. Kemudian yang keempat asyafatan, yang kelima al-khayshum. Kemudian hurufnya apa saja yang keluar dari ini? Ada berapa huruf? Huruf hijaiyah ada berapa? 28. 28, nanti semuanya keluarnya dari sini. Nah, hurufnya ini. Ini tadi al-jauf. Al-jauf itu di sini. Hurufnya apa? Yaitu tempat keluar huruf-huruf panjang. A, I, U. Bukan huruf A-nya tapi panjangnya itu. Ba, bi, bu, ta, ti, tu. Ketika kita mengucapkan ta, itu rongga tenggorokan sama rongga mulutnya terbuka. Tidak misalkan apanya namanya? Gantung te, ti. Itu rongganya nggak buka.
tu. Nah, ada orang itu kalau pas ngomong bisa keluarnya mudah, tapi ketika baca Quran itu suaranya langsung kayak ketekek di tenggorokannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pas ngomong biasa itu nggak ketekek gitu. Tapi kalau baca Quran ketekek, nggak tahu apa setannya yang nekek ya. Apa ada jinnya yang nekek gitu. Coba ngomong biasa bisa, tapi suruh baca Quran, a'udzubillah, nggak, suaranya nggak keluar. Nah ini al-jawf, nanti dia a, i, u, misalkan na, ni, nu, ya, ar-rahim, him. Panjangnya itu tempat keluarnya dari al-jawf. Coba kita latih ar-rahim bareng. Ada suaranya yang hilang nggak? Ar-Rahman, Alimun. Ya, nanti standar baca Quran seperti itu guys. Suaranya rongga tenggorokan dan rongga mulutnya terbuka. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-halqu. Al-halqu ini gambarnya. Ini tenggorokan. Yang di sini gambarnya tenggorokannya di sini, tidak di sini ya. Ini untuk memudahkan saja. Tenggorokan. Di huruf yang paling bawah di tenggorokan hurufnya adalah A. A itu paling bawah tenggorokan. A, kemudian H, kemudian tengah A, kemudian H, kemudian ada Kho sama Wo. Kita coba latih huruf tenggorokan. A, I, U, H, Hi, Hu. Tidak sampai masuk ke dada. Ha, hi, hu. Masuk ke dada. Ha, hi, hu. Ya, kemudian a, oi, ong. Dari tengah tenggorokan a, oi, ong. Ya. Ha, hi, hu. Wo, ri, wu. Kemudian yang kotor kho, khi, khu. Untuk kho kotor ya. Kho, kho. Kho, khi, khu. Ya, kemudian tempat keluar huruf yang ketiga yaitu al-lisan atau lidah. Nah, lidah ini paling banyak huruf ya, yang keluar dari lidah. Yang pertama dari pangkal lidah atau lahwiyah, yaitu huruf ko sama huruf k. Kita nanti huruf ko sama k ini tempat keluarnya dari lidah paling belakang. Paling belakang ko. Di ko itu sampai lidah saja, tidak sampai tenggorokan. Ko, okay. Tapi sampai lidah aja. Ko. Kita coba latih. Ko, ri, u. Sekali lagi. Ko, ri, u. Ya, berikutnya kakiku. Nah, kalau huruf K mudah karena ada di bahasa kita. Biasanya untuk makhorijul huruf ini ada huruf yang mudah, ada huruf yang perlu berlatih. Kenapa? Karena di bahasa tergantung bahasanya ya. Karena bahasa kita itu tidak semuanya menggunakan huruf-huruf hijaiyah ini. Maka beberapa kita mudah karena di bahasa kita ada. Tapi kalau di bahasa kita tidak ada biasanya agak kesulitan atau harus dilatih.
Kemudian dari tengah lidah ada 3 huruf tengah lidah atau syajariyah ya. Ja, sya, ya. Ini ja ini juga tidak ada di huruf kita ya. Maka pengucapannya perlu kita berlatih. Ja dari tengah lidah. Cirinya dia tidak ada ceknya, tidak ja, bukan, tapi ja. Kemudian yang kedua sya, ada anginnya kuat, sya. Kemudian yang ketiga ya. Kita coba dari ja. Bareng-bareng langsung 1, 2, 3. Ja, ji, ju. Sekali lagi. Sya, sya, shi, shu. Kemudian ya, yi, yu. Ya, lulus semua. Berikutnya, karena materinya masih banyak ya. Tadi nggak satu-satu ya. Kemudian berikutnya yang mendekati ujung. Mendekati ujung namanya zalaqiyah. Di ujung lidah tapi sebelum ujung. Nanti kalau yang ini ujungnya. Kalau ini yang sebelum ujung. Kalau lidah kita seperti ini, yang di sininya ya, bukan di ujung sininya. Ada 3 huruf yaitu la, na, ro. Di hurufnya apa? La, na, ro. Bareng-bareng dari la dibaca 3 kali. La, li, lu. Kemudian na, ni, nu, ro, ri, ru. Ya. Kemudian sekarang yang ujung lidah menempel gusi. Menempelnya gusi, langit-langit. 3 huruf ta, da, to. Ta, jadi ujungnya tempelkan gusinya, bukan tempelkan gigi. Kita coba bareng-bareng. Ta, ti, tu. Kemudian da, ti, tu. Kemudian to, ti, tu. Ya. Sekarang ujung lidah nempel ujung gigi atas. Cek. Ujung lidah nempelnya ujung gigi atas. Sa, za, go. Kita baca 3 kali. Sa, si, su. Terus za, zi, zu. Kemudian zo, zi, zu. Kemudian yang berikutnya, yang ujung lidahnya di antara apa namanya menekan ke gusi bawah atau asaliyah, ujung lidah bagian depan menekan ke bagian bawah, yaitu huruf sa, so, za. Baik, kita ulang sekali lagi. Sa kita baca sa, si, su. Sa, 1, 2, 3. Sa, si, su. Kemudian so, si, su. Ya, sudah. Za, zi, zu. Ya. Kemudian yang dari sini ada di lidah yang apa namanya samping lidah atau jambiyah ya, tepi lidah. Ada yang di tepi lidah, hurufnya adalah 1 huruf bo. Cara mengucapkannya dari tepi lidah, bo. Kita latih bareng-bareng. Bo, bi, bu. Bareng. Ya. Kemudian yang huruf lidah sudah selesai, kita masuk ke huruf bibir. Ada di huruf bibir diawali dari yang bibirnya merapat, huruf ma. Ma itu bibirnya merapat kemudian membuka. Kemudian ba, ma, ba. Kemudian yang monyong, wa. Kemudian yang keempat yaitu ujung gigi atas menempel ke badan gigi bawah, fa. Ma, ba, wa, fa. Ya. Kita baca bareng. Ma, ba,
wa fa. Satu-satu dari ma mimu 1 2. Ma mi mu terus ya, kalau dari depan tadi sudah ingat? Insya Allah ya. Ya, ada nyanyiannya. Aha khawa koka ja syaya la naro tadako sadalgo saso zalgo maba wafa. Ya, coba bareng-bareng ya. Sudah ingat belum ya? Huruf makhorijul huruf. Ya, dari sini. Aha, bareng 1 2 3. Bareng 1 2 3. Aha khawa koka ja syaya la naro tadako sadalgo saso zalgo maba wafa. Sekali lagi 1 2. Aha khawa koka ja syaya la naro tadako sadalgo saso zalgo maba wafa. Sekali lagi, nggak usah melihat. Aha khawa koka ja syaya la naro tadako sadalgo saso zalgo maba wafa. Yang duduk di belakang menyesal nggak kelihatan hurufnya. Yang belakang kelihatan betul? Nggak kelihatan ya, makanya nggak ada suaranya. Bisa duduknya di depan. biar bisa kelihatan kalau ada materinya. Sudah hafal nggih Bapak Ibu? Nah, belum? Sekali lagi. Nah, sekali lagi. Bareng 1 2 3. Aha khawa koka ja syaya la naro tadako sadalgo saso zalgo maba wafa. Itu adalah urutan huruf sesuai dengan makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf dimulai dari tenggorokan sampai bibir. Kemudian yang kelima, tempat keluar huruf itu adalah al-khayshum atau batang hidung, yaitu untuk tempat keluarnya gunnah. Gunnah itu dengung. Inna amma, itu tempat keluarnya adalah dari hidung. Kemudian yang kedua, ini kita masuk yang kedua ya. Di mempelajari tajwid tadi ada 3. Yang pertama apa? Mempelajari makhorijul huruf. Nah, yang kedua mempelajari sifat-sifat huruf. Materi ini sudah pernah kita sampaikan tahun 2022. Dulu pas pembagian buku tajwid ya. Ada yang dibaca buku tajwidnya? Kayaknya belum ada yang dibaca ya. Sehingga kayak asing. Ini sudah pernah kita bagikan gitu Bapak Ibu materinya. Ini kita ringkaskan, yaitu sifatul huruf. Apa itu sifat? Sifat secara bahasa adalah sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu. Adapun menurut istilah ilmu tajwid, sifat adalah kaifiyatun aridatun lil harfi inda husuli fil makhraj. Kaifiyah, cara
bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya atau makhraj. Kan tadi makhrijul huruf ada 5 tadi, hurufnya ada 28. Nah, setiap huruf itu memiliki cara yang berbeda-beda sehingga bunyinya berbeda meskipun tempat keluarnya sama ya. Seperti tadi tempat keluarnya sama-sama di tenggorokan, tapi bunyi dan tekanan dan udaranya berbeda-beda. Maka nanti ada sifatnya. Contoh sifat itu ada rokhowah, ada hamas, ada syiddah, wa nahwiha, dan yang lain sebagainya. Kita mulai yang pertama. Nah, sifat huruf itu secara garis besar nanti dibagi 2. Jadi sifat huruf dibagi berapa? Dibagi 2. Yang pertama namanya sifat lazim. Sifat lazim itu sifat huruf itu sendiri. Misalkan huruf A, itu sifatnya itu sendiri, huruf A. Huruf A ketemu huruf B, nah nanti masuk yang kedua. Jadi kalau hurufnya 1, itu namanya sifatnya lazim. Kalau si hurufnya ketemu dengan huruf lain, misalkan ada nun sukun ketemu dengan huruf ba, itu kan dia sudah bertemu dan dengan huruf lain, maka namanya sifatnya arid. Nah, lazim itu sifat yang melekat, sifat huruf itu sendiri. Kalau arid itu adalah sifat yang muncul ketika huruf itu bertemu dengan huruf lain, itu namanya sifat arid. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, sifat huruf yang lazim. Nah, sifat huruf yang lazim ini juga dibagi 2. Kok ini 2 dibagi 2 lagi? Nah, ini sifat lazim dibagi 2. Yang pertama, ini sifat yang mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan itu semua huruf itu punya. Jadi satu huruf itu nanti dia minimal sifatnya 5. Huruf A, kita mengucapkan huruf A itu sifatnya 5. Ba 5. Kemudian ta 5 minimal. Jadi satu huruf itu minimal dia memiliki 5 sifat. Kemudian yang kedua nanti sifat yang tidak memiliki lawan atau sifat yang hanya dimiliki pada huruf tertentu saja. Yang pertama yaitu berkaitan dengan nafas atau aliran nafas. Di ulama itu dulu untuk kita bisa membaca Al-Quran yang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu sangat ketat nih, sampai huruf-hurufnya saja itu dirumuskan bagaimana cara melafatkannya. Yang pertama dari segi nafasnya. Jadi kalau nafasnya itu tertahan itu namanya jahar. Kalau nafasnya itu lepas namanya hamas. Misalkan kita mengucapkan huruf H dengan huruf ba, kira-kira sama atau beda? Kalau disukunkan kalau ba ab. Sama apa mboten? Dari segi suaranya, misalkan ini ada lilin. Kalau hamas atau jahar itu kalau orang dulu melatihnya di depannya ada api lilin itu, kemudian kita ucapkan huruf-huruf ya. Ketika lilinnya itu bergoyang itu berarti nafasnya keluar. A. Kita mengucapkan A, nafas kita keluar apa tidak? A. Atau A. Keluar apa betul Pak? Tidak keluar. Kalau ba. Kalau keluar berarti salah karena harusnya tidak keluar. Nah, nanti yang keluar itu namanya hamas. Huruf hamas itu nanti fahasahu syakhsun sakata. Hurufnya ada 10. Fa, ha, sa, ha, sya, kho, kemudian so, sa, ka, ta. Itu huruf-huruf hamas. Selain itu hurufnya tidak boleh keluar nafasnya. Nah, itu hamas. Jadi sifat yang pertama yaitu namanya hamas. Kemudian yang kedua
namanya dari segi suara, yaitu tertekan atau lemah atau tengah-tengah. Yang tertekan namanya syiddah, jadi suaranya kenceng ya. Kalau kita mengucapkan huruf itu suaranya kenceng, nggak boleh lemah. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau baca Quran itu berarti tidak boleh apa itu suaranya kayak nggak semangat itu. A'udzubillahi minasy. Itu sifatnya nggak ada yang muncul. Karena ada yang harus sifatnya kuat. A'udzubillah, harus ada yang kuat. Nah, salah satu yang kuat yaitu syiddah, yaitu hurufnya adalah ajid kotin bakat. A, ja, da, ko, ajid kotin bakata. Itu huruf-huruf syiddah. Bapak Ibu yang masih punya materi zaman dulu bisa dibuka ya, yaitu di buku tajwid, panduan tajwid karyawan Rumah Sakit Umum Salam Klaten. Keterangan lengkapnya di situ ada. Ini saya cuplik-cuplikan karena kita 1 jam. Sudah ingat Bapak Ibu atau sudah lupa? Masih ingat? Insya Allah ya. Kemudian nah, lawan dari syiddah yang kuat itu adalah rokhawah, lemah. Huruf-hurufnya mengucapkannya lemah. Kemudian yang tengah-tengah tawasud antara syiddah dan rokhawah. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga posisi lidahnya. Kalau posisi lidahnya naik itu namanya isti'la. Kalau posisi lidahnya turun namanya istifal. Huruf-huruf yang isti'la itu kalau dalam huruf hijaiyah itu yang berakhiran dengan o. Karena tanda tanda baca di huruf hijaiyah itu hanya 3, a, i, u. Kalau tanda baca bahasa Indonesia kan ada 5, a, i, u, e, o ya. Kalau sana nggak ada e sama nggak ada o. Tapi huruf o ini sudah sepaket dengan hurufnya. Di bedanya huruf o itu tidak ada tanda bacanya, tapi paketan dengan hurufnya. Apa itu huruf-huruf isti'la? Huruf isti'la itu khusso, bautin, kiu, kho, so, bo, wo, to. Jadi bukan ha ya, tapi kho, so, bukan sa, tapi so. Itu satu paket dengan hurufnya. Jadi satu paket dengan hurufnya, huruf isti'la. Cara mengucapkan huruf isti'la, lidahnya harus naik, posisi lidah yang belakang. So, so. Nah, kemudian ko tebal ya, out ko, ya, to. Selain itu nanti hurufnya istifal, nggak boleh naik. A itu istifal atau istilah? A. Yang bapak-bapak, A huruf istifal atau istilah? Istifal. Oh, bingung. Istifal itu yang selain O. Berarti selain yang hurufnya O apa? Istifal. Maka mengucapkannya tidak boleh tebal. A, nggak boleh O. A'udzubillah, nggak boleh O. Harusnya A. A'udzubillah, tidak a'udzubillah. Nanti A-nya jadi O ya. A-nya jadi istilah. Padahal dia adalah huruf istifal. Ba juga. Ba, nggak boleh bo, tapi ba. Kemudian yang keempat adalah posisi rahang. Rahangnya itu lengket atau merenggang. Kalau yang lengket namanya idbak, yang merenggang infitah. Kemudian yang kelima terucap. Jadi cara pengucapannya mudah atau susahnya. Yang mudah namanya idlak, yang susah namanya ismat ya. Yang idlak hurufnya firra min lubin. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Saya bacakan sekilas. Kemudian yang kedua, yang tidak memiliki lawan. Ini yang atau yang hanya satu-satu. Jadi yang memiliki lawan ini semua huruf itu ada. Misalkan kita contoh huruf A tadi ya. Huruf A itu jahar atau hamas? A.
Jahar. Yang kedua, syiddah atau rokhwah, A. Syiddah. Yang ketiga, isti'la atau istifal. Istifal, A, tidak O. Yang keempat, idbak atau infitah. Isti'la sama istifal itu hampir sama dengan idbak atau infitah. Semua yang idbak itu ada di isti'la, tapi tidak semua yang di isti'la ada yang di isbat. Idbak ya. Maka huruf A tidak ada ya. A. Dia termasuk infitah. Rahangnya kan menjauh. A. Kemudian yang kelima, idlak atau ismat. A di dalam. Idlak atau ismat? Idlak ya. Atau ismat benar. Yang idlak itu huruf-huruf bibir. Firra min lubin. Huruf-huruf yang di bibir itu pengucapannya tidak ada tekanannya, itu mudah dia yang idlak. Yang A ini ismat dari dalam kan? A. Jadi jauhnya dia dari sumber suara itu menjadikan dia agak kuat, agak sulit untuk keluarnya. A. Maka beberapa orang itu mau mengucapkan huruf A itu agak lama. Kalau kita perhatikan ada orang yang sholat itu Allahu Akbar, gak jadi Allahu Akbar. Nah, huruf A itu huruf yang ismat itu. Jadi susah. Itu namanya apa? Was-wasan gitu. Mengucapkan sholat isya takbirnya sampai 4 kali gak jadi. Tapi karyawan RSI alhamdulillah tak perhatikan gak ada ya. Gak ada yang takbirnya sampai 4 kali Allah ya. Biasanya orang-orang yang ada saking hati-hatinya, kemudian sampai kena was-was ya. Karena huruf A-nya itu belum kena gitu ya. Belum kena. Tapi malah jadi was-was. Kemudian yang kedua, sifat yang jadi tadi bisa dipahami ya. Jadi satu huruf itu minimal memiliki 5 sifat ya. Kemudian yang kedua yaitu la diddalaha, yang tidak memiliki lawan. Yaitu yang pertama adalah sofir. Sofir itu yang menyerupai desis burung. So, sa, za tadi ya. Hurufnya so, sa, za itu kan ada desisnya. So, sa, za ya ada desis. Kemudian yang qalqalah apa hurufnya? Baju di toko, bajadal toko. Huruf qalqalah paling mudah ya. Apa huruf qalqalah Bapak Ibu? Baju di toko, bajadal toko, bajadal toko. Kemudian inhiraf. Inhiraf itu miring, yaitu huruf la sama huruf ro. Kemudian takrir, huruf ro saja. Kemudian tafashi. Tafashi itu ada angin yang kuat, yaitu untuk huruf sha. Sha ada anginnya kuat. Kemudian yang ketujuh istiqolah, memanjang, huruf do. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi mengucapkan huruf do-nya tidak waladhdallin, tapi ditahan dulu. Waladhdallin. Nah, ada sifatnya di huruf do, yaitu istitolah atau memanjang. Itu huruf yang memiliki lawan. Ini saya kira yang mungkin harus diulang-ulang Bapak Ibu, karena kalau kita hanya sekali biasanya belum paham, tapi berulang-ulang kali insya Allah nanti lama-lama paham. Kemudian yang kedua, sifat arid. Tadi sifat arid apa? Sifat yang muncul ketika huruf itu bertemu dengan huruf lain. Nah, ini sudah banyak ya, seperti idhar, idgham, iqlab, ikhfa ya. Intinya tidak satu huruf. Jadi hukum huruf. Nah, kali ini sudah masuk hukum huruf. Jadi sifat arid ini adalah sifat yang tidak menetap dan selalu berubah menurut perubahan huruf yang ditemui. Misalkan nun sukun bertemu dengan hamzah berarti idhar, bertemu dengan ba nanti iqlab, bertemu dengan
jim nanti ikhfa, bertemu dengan huruf tafkhim, bertemu dengan apa namanya qaf nanti jadi tafkhim ya. Tarkik, wakaf, i'tidal dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami? Kayaknya perlu pemanasan. Sudah ada yang ngantuk. Kita pemanasan gunah ya. Gunah dulu kita pemanasan ini ya. Jadi kalau baca Quran, salah satu ciri khas di Al-Quran itu ada namanya gunnah. Apa itu gunnah? Dengung. Nah, dengung itu ditahan. Minimal dia 2 harokat atau setara dengan mat tabi'i. Kita latihan dengung. Masih ingat dulu lagunya? Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal sama ungkok sama engkau. Masih ingat Bu ya? Ya. Ini loh. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal sama ungkot sama engkau. Ya. Ya, coba bareng 1, 2, 3. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal sama ungkot sama engkau. Ya, sekali lagi 1, 2. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal sama ungkot sama engkau. Ya. Hafal ya? Itu latihan gunnah. Nanti nadanya bisa dinaikkan. Ummi inna. Ya. Tapi naik terus ya. Dilanjutkan ibu-ibu ya. Saya nggak kuat kalau naik-naik. Kubawakan. Ya, sekali lagi ya. Nah, biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal sama ungkot sama engkau. Nanti kalau pas baca Quran diingat lagu itu untuk menahan gunnahnya. Jadi ada gunnah yang harus ditahan. Hukum-hukum bacaan masuk yang ketiga, yang terakhir. Hukum-hukum bacaan. Nanti ada yang biasa kita pelajari, ada nun sukun dan tanwin. Ada 4, idhar halki, idgham bigunah, iklab, ikhfa, ha, kiki. Paham semua Bapak Ibu? Paham. Yang kedua, mim sukun. Ada ikhfa safawi, mim bertemu ba, idgham mutamatsilain, mim bertemu mim, idhar syafawi, mim bertemu selain mim dan ba. Ya. Kemudian yang ketiga, bacaan panjang. Bacaan panjang itu secara garis besar nanti dibagi 2. Mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua adalah mat far'i, bukan palsu ya. Mat asli berarti lawannya mat palsu, bukan. Mat far'i atau mat turunan. Nah, mat tabi'i itu yang panjangnya 2 harokat. Fathah ketemu apa namanya? Fathah diikuti alif, a, ba, ta, atau kasrah diikuti ya sukun, i, atau domah diikuti wawu, u, itu mat tabi'i. Kemudian yang mat far'i itu mat turunan. Ada berapa jumlahnya? Yang bisa menjawab dapat hadiah. Ada yang bisa? Mat far'i ada berapa? Dapat hadiah snack atau HP. Ada 14. Wah, kalau dibahas hari ini nggak selesai. Ada 14 mat far'i. Nanti di buku tajwid bisa dilihat.
Kemudian yang keempat ada macam idgham. Nah, yang keempat ada idgham. Idgham itu masuk tadi, bacaan masuk. Ada mutamatsilen, mutajanisen, mutaqaribain. Nah, ini materi yang sudah pernah kita sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat kembali. Kemudian ini yang terakhir, yang kemarin kita masukkan dalam review, yaitu tentang huruf-huruf muqatta'ah. Hampir saya bisa mengatakan lebih dari 50% Bapak Ibu bacanya masih salah. Lebih dari 50% masih salah ketika baca huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah jumlahnya ada 14 huruf dan menjadi pembuka surat atau disebut dengan fawatihus suwar. Di Al-Quran ada 29 surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin salah, bisa dipastikan ketika tilawah harian di unit-unit itu pas membaca huruf muqatta'ah ini salah. Karena atau yang baca salah, yang benar yang benar membenarkan itu ya. Tapi masih lupa lagi. Hurufnya apa saja ini? Bacanya bukan a, ha, ro, sa, so, bukan. Tapi bacanya alif, ha, ro, bukan ha, tapi ha, alif, ha, ro, sin, sod, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Sekali lagi coba bareng 1, 2, 3. Alif, ha, ro, sin, sod, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Wah, ini naik semua insya Allah. Udah bisa ya. Nah sekarang kita bagi. Tadi ada yang panjangnya 6 harokat, ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang panjangnya 1 harokat, beda-beda. Tapi bacanya seperti tadi. Yang 6 harokat ini sin, sod, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun. Ya, kita coba baca 6 harokat. Sin, sod, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun. Kemudian yang 2 harokat ada 5. Ha, ro, to, ha, ya. Kita baca 2 harokat coba bareng. Ha, ro, to, ha, ya. Jadi kalau baca Yasin, ya-nya berapa harokat? 2, sinnya 6 harokat. Yasin, tidak Yasin. Nah itu sama panjangnya. Ya-nya 2 harokat, sinnya yang 6 harokat. Yasin. Nah sekarang yang terakhir, yang 1 harokat hanya huruf alif. Tidak boleh alif, enggak, tapi alif. Maka kalau sini alif, lam, mim ya. Nah ini kita prakteknya ini. Kita praktek setelah ini selesai. Kita praktek ya, saya baca. Bapak Ibu sudah bisa membaca ya. Nah, yang panjangnya 6 harokat, kalau di Al-Quran Indonesia itu ada tanda alisnya. Tapi kalau yang di Al-Quran Madinah nggak ada harokatnya semua.
Jadi Bapak Ibu meskipun tidak ada harokatnya, bacanya sudah harus bisa. Yang 6 harokat tadi harus ini ya, harus diingat. Yang 6 harokat yang ini, yang diingat yang mana nih? Yang sedikit saja. Harokohaya sama alif saja. Kalau selain itu berarti 6 harokat. Nanti kalau yang di Al-Quran Madinah itu tidak ada harokatnya. Ini yang di Al-Quran Indonesia ada harokatnya. Yang ada harokatnya nanti dibaca 6 harokat. Kemudian yang ada tasdidnya ditahan gunnahnya. Alif lam mim. Coba bareng-bareng. Alif lam mim shad. Alifnya 1 harokat, lam mim shadnya 6 harokat. Yang ini alifnya berapa? 1 harokat, lamnya 6 harokat, roknya 2 harokat. Berarti bahasanya alif lam ro, bukan rok tapi ro, ya, gak ada a-nya. Bareng 1 2. Alif lam ro. Ya, berikutnya bareng. Alif lam mim ro. Ya, ro-nya 2 harokat, lam mimnya 6 harokat. Bareng yang ini kemarin muncul. Kaf ha ya ain shad. Sekali lagi. Untuk evaluasi tahun depan sudah nggak ada yang baca kahaya aso. Sudah nggak ada yang kahaya aso, kaf ha ya ain sod, bukan aso tapi ain sod. Berikutnya 2 harokat semua. Toha. Ya, berikutnya Qasim mim. Terus ya, alhamdulillah ada yang tosa kayaknya tadi. Bang ngantuk ya yang tosa. Qasim, bukan tosa. Nah, yang ini yang sudah kita hafal bareng-bareng. Yasin, ya-nya 2 harokat, nggak boleh lagi baca Yasin, ya-nya kepanjangan. Yasin, nah ya-nya kepanjangan. Yasin. Berikutnya 1 huruf 6 harokat. Sod, bareng. Lanjut. Lanjut. Ain sin qaf. Sendiri. Qaf. Sendiri. Nun. Jadi Al-Quran yang diawali dengan huruf muqatta'ah itu ada berapa tadi? 29 surat ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak belajar huruf muqatta'ah, maka kalau pas membaca Al-Quran ada kesalahan, terutama di awal ya. Baik Bapak Ibu, demikian. Huruf muqatta'ah ada berapa tadi terakhir? Ada 14. Huruf muqatta'ah ada 14, ada di 29 surat nih. Nanti bisa diulang-ulang. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, karena waktu sudah habis, maka
kita cukupkan ya. Jadi kita singkat-singkat tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memahami dan menambah semangat kita untuk senantiasa belajar Al-Quran. Amin. Terakhir, ada proses ya, silakan Bapak Ibu dikerjakan. Ada prosesnya. Yang tidak ngantuk memperhatikan, insya Allah bisa mengerjakan. Prosesnya kita buka sampai jam 12 ya. Nanti silakan yang ada tugas bisa melanjutkan tugasnya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati untuk pengajian kita pada siang hari ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya, karena waktu sudah habis, nanti bisa pribadi atau jabri dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, karena Al-Qur'an yang kita baca di samping berpahala di akhirat kelak nanti dia akan menjadi syafaat ya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri pengajian kita pada siang hari ini. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.